Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Kalau katanya jawabnya puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Oke, satu kali lagi. Gimana kabarnya nih adik-adik? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Semangat memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Oke, kita memuji nama Tuhan dan kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu dari lagu Selamat Pagi Bapa. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa
kita sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan sekarang kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan-Mu dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai dengan 5. Adik-adik boleh minta bantuan papa atau mama untuk membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 22 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kalau bagian Alkitabnya sudah ketemu, kita biarkan tetap terbuka ya Alkitabnya adik-adik. Baik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang saatnya kami untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh duduk diam mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan biar juga Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima yang menyatakan, Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang temanya hari ini adalah Aku Mau Bersaksi. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang berani bersemangat, bersaksi atau bercerita tentang firman Tuhan. Siapakah orang yang dimaksud? Adik-adik mau tahu? Mari kita dengarkan ceritanya berikut ini ya. Bapak ini bernama Bapak Paulus. Adik-adik pasti pernah dengar ya nama Bapak Paulus. Bapak siapa? Bapak Paulus. Ya, Bapak Paulus atau dikenal dengan Rasul Paulus adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia seorang yang baik, yang taat, dan suka menceritakan tentang firman Tuhan kepada banyak orang.
Bapak Paulus sering berpelayanan dari kota ke kota, dari satu kota ke kota yang lainnya untuk menceritakan siapakah itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah yang diurapi Allah untuk menjadi penyelamat dan Tuhan. Akan tetapi adik-adik, meskipun Bapak Paulus sering menceritakan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, Bapak Paulus sering mendapat penganiayaan. Dia sering dilempar batu, bahkan Bapak Paulus pernah dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi adik-adik, meskipun begitu, Paulus tetap berani dan tetap bersemangat untuk terus menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan kepada lebih banyak orang lagi. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Pasti ini berkat pertolongan Tuhan. Karena Bapak Paulus yakin bahwa ketika dia bercerita tentang kebaikan Tuhan, Tuhan pasti akan menolongnya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Bapak Paulus untuk berani bersaksi atau bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan kepada semua orang yang kita jumpai. Adik-adik, kadek semua tanya, berani nggak nih bersaksi tentang firman Tuhan? Ayo, kamu berani nggak? Wah, gimana caranya ya Kak Desi ya bersaksi tentang firman Tuhan? Nah, adik-adik yang ada di rumah, adik-adik pun dapat bersaksi tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan melalui puji-pujian, melalui nyanyian kita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang kita punya, dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Bernyanyi memuji Tuhan dilakukan dengan baik dan benar, nggak teriak-teriak, ya. Itu berarti bersaksi yang baik. Nah, selain itu dapat juga kita lakukan dengan melakukan perbuatan yang baik dan benar. Di rumah kita dapat menolong papa dan mama. Dengar-dengaran apa kata mama dan papa. Mau menolong saudara, mau menolong sesama, dan mengasihi teman kita, mengasihi saudara kita. Adik-adik juga dapat bersaksi atau bercerita tentang firman Tuhan melalui perkataan adik-adik. Melalui perkataan yang baik dan benar. Perkataan yang baik, perkataan yang bagus yang memberkati banyak orang. Nah, adik-adik, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita mau berani bersaksi tentang firman Tuhan. Untuk itu adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa, minta tolong Tuhan yang bantu kita untuk berani bersaksi tentang firman Tuhan. Rajin ikut IMPA supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya adik-adik ya, hari ini kita belajar dari Bapak Paulus yang berani untuk bersaksi atau bercerita tentang firman Tuhan. Selamat bersaksi tentang Tuhan Yesus setiap hari kepada semua orang. Jangan lupa berdoa, pasti Tuhan menolong kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama, kita sudah berdoa bersama-sama, kita juga sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk persembahan syukurnya, adik-adik boleh kumpulkan dan nanti boleh minta tolong sama mama dan papanya untuk serahkan ke gereja. Oke, adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, nanti untuk doa persembahannya akan dipimpin oleh teman kita Marcos, ya.
Oke, kalau begitu kita akan bernyanyi bersama-sama sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Siap memuji Tuhan? Oke, mari kita memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya. Tanganku hendak kupakai melayani Tuhanku, kaki juga kugunakan ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat Dia, ku dengarkan suaranya, juga hatiku sedia terus percaya padanya, juga hatiku sedia terus percaya Kita berdoa. Kencang suaranya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih pagi ini pagi ini kami beribadah kami beribadah dengan gembira. dengan gembira. Kami sudah Mengumpulkan persembahan. persembahan. Terimalah Tuhan Terimalah Tuhan persembahan kami ini. persembahan kami ini. Amin. Amin. Oke, adik-adik, sekarang sebelum kita mengakhiri impah kita hari ini, Kak Fani mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang selalu setia mendampingi kami, dan juga kakak Layan yang sudah menyampaikan cerita tentang firman Tuhan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon berkatilah kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Berkati aktivitas yang akan kami jalankan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, kakak nggak bosan-bosan ingetin kita semua bahwa virus corona itu masih ada di sekitar kita. Jadi kita harus tetap waspada. Jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Kalau nggak penting-penting banget, lebih baik di rumah saja. Dan yang terpenting, kita harus tetap
berdoa supaya pandemi virus corona ini segera berlalu, segera berakhir dan menghilang dari muka bumi ini. Jadi kita bisa segera beraktivitas normal kembali dan adik-adik tentunya bisa beribadah kembali di gereja. Oke, kalau begitu Kak Fani, Kak Desi, dan juga Kak Cika mohon diri dari adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Salam buat mama dan papa dan keluarga yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi minggu depan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PA GPIB Maranatha Pangkal Pinang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dah.